Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Usman Ugi. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini saya kembali akan memberikan informasi kepada teman-teman semua sesuai dengan judul yang ada di thumbnail video, bahwa kita akan membahas terkait dengan website resmi daftar CPNS dan P3K di tahun 2021. Karena BKN sudah merilis website resmi untuk pendaftaran CPNS dan P3K melalui portal SSCASN yang sudah bisa kita akses, yang bisa teman-teman lihat sekarang ini. Dimana untuk mengakses portal ini caranya sangat mudah, teman-teman langsung saja ketik di media browser teman-teman yang akan gunakan nantinya, yaitu dengan cara mengetik sscasn.bkn.go.id. maka secara otomatis nanti teman-teman langsung diarahkan ke halaman depan portal SSCASN ini. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah sudah bisa kita melakukan pendaftaran? Nah, untuk pendaftaran itu belum bisa kita lakukan ya teman-teman sekalian, karena proses pendaftaran itu belum dibuka oleh Panselnas. Kita tunggu saja kapan proses pendaftaran dibuka, pengumumannya kita tunggu ke depannya, karena BKN sendiri langsung nanti akan memberikan pengumuman terkait kapan pembukaan pendaftaran bisa dilakukan. Nah, kita di sini sebelum ke pendaftaran bisa dilakukan, kita akan bahas menu-menu apa saja yang disediakan atau yang tersedia di website resmi portal SSCASN BKN ini. Mulai dari halaman depan kita bisa lihat di sini ada tulisan selamat datang di portal SSCASN, P3K Guru, CPNS dan P3K Non Guru, karena sudah kita ketahui juga bahwa BKN hanya menggunakan satu portal untuk pendaftaran CASN di tahun 2021. Kemudian kita lihat lagi di bagian bawah, segera daftarkan diri kamu. Kemudian kita bisa klik di bagian sini, fungsinya untuk melakukan proses registrasi atau pendaftaran. Tapi setelah kita klik di sini, ini belum bisa kita akses untuk melakukan pengisian identitas teman-teman untuk ikut seleksi CASN nantinya, karena pendaftarnya belum dibuka. Kemudian di sini kita bisa lihat juga ada menu alur ya. Alur fungsinya di menu alur ini tujuannya untuk melihat cara pendaftaran P3K maupun CPNS nantinya. Jadi pelamar atau teman-teman nanti wajib membaca dengan teliti dan mempelajarinya supaya tidak ada informasi yang tertinggal sebelum melanjutkan ke proses pendaftaran. Jadi kita klik saja di sini menu alur untuk melihat apa saja yang disediakan di menu alur informasi yang bisa kita ambil. Nah, yang pertama itu ada alur sistem seleksi calon ASN mulai dari P3K Guru, CPNS dan P3K Non Guru. Kemudian kita lihat di sini di bagian bawahnya ada download buku petunjuk seleksi P3K Guru. Kita klik. Nah, tapi di sini belum bisa kita download ya bukunya karena belum tersedia. Kemudian di sampingnya ada download arus seleksi P3K Guru. Kita lihat, kita klik di sini. Maka secara otomatis akan terdownload alur seleksi P3K Guru dalam bentuk gambar ya teman-teman, dalam bentuk PNG formatnya. Jadi teman-teman bisa lihat semuanya nanti untuk P3K Guru, CPNS dan P3K Non Guru. Silahkan download arus seleksi P3K dan CPNS dan teman-teman pelajari dengan secara seksama, nanti kemudian pendaftaran dibuka, jadi teman-teman lebih jelas pendaftaran yang teman-teman akan lakukan nantinya. Nah, di sini kita bisa lihat juga ada daftar akun, kemudian daftar formasi, semuanya sudah jelas di sini ya teman-teman sekalian. Ada seleksi administrasi dan lain sebagainya. Kemudian begitu pula dengan CPNS ya. Kita bisa lihat di sini untuk bukunya belum bisa di-download ya untuk petunjuk seleksinya. Kemudian begitu juga dengan P3K Non Guru juga belum kita download buku petunjuknya. Kemudian kita lihat lagi di menu sebelah alur itu ada registrasi. Nah, menu registrasi ini fungsinya itu untuk melakukan proses pendaftaran. Sama halnya di menu awal tadi yang ini, sama dengan registrasi ya fungsinya untuk melakukan proses pendaftaran. Kemudian di samping menu registrasi ada menu FAQ ya. Ini fungsinya untuk mencari permasalahan terkait dengan SSCASN, baik itu untuk seleksi P3K maupun seleksi CPNS nantinya. Nah, kita klik saja di sini apa informasi yang bisa kita lihat di menu FAQ di sini. Yang pertama itu ada permasalahan terkait dengan P3K Guru, mulai dari pendaftaran akun, syarat daftar, perbaikan data, kemudian pencetakan kartu, ada dokumen, login, masa sangga, contoh kasus dan lain sebagainya. Dimana di sini teman-teman tinggal membaca beberapa pertanyaan, kemudian langsung disediakan langsung oleh Panselnas atau BKN jawabannya. Ya, jadi di sini misalnya apakah
SSCASN itu, maka secara otomatis kita klik di bagian panah di sini, maka akan muncul jawabannya. Begitu pula dengan pertanyaan-pertanyaan dan permasalahan-permasalahan lain, semuanya sudah disediakan jawabannya ya. Begitu pula dengan CPNS. Mulai dari pendaftaran akun, syarat daftarnya bisa teman-teman lihat di sini. Kemudian perbaikan datanya, nanti ketika teman melakukan pendaftaran barangkali ada kesalahan-kesalahan yang teman-teman jumpai, bisa teman-teman baca terlebih dahulu di menu FAQ ini sebelum proses pendaftaran resmi dibuka. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini menu di samping atau di sebelah FAQ ini ada helpdesk ya. Fungsinya untuk bantuan atau pengaduan. Tetapi setelah kita klik di sini untuk menu helpdesk ini belum bisa kita akses ya. Ini mungkin bisa kita akses setelah pendaftaran resmi nanti dibuka. Kemudian sebelahnya ada layanan informasi. Fungsinya itu untuk menghubungi instansi terkait pendaftaran. Itu mulai dari info lowongan. Nah, info lowongan ini sama halnya kita melihat formasi yang tersedia di CASN tahun 2021. Baik itu untuk pusat nantinya, provinsi maupun sampai ke tingkat kabupaten atau kota ya teman-teman sekalian. Kemudian di bawahnya ada kontak instansi. Ini seperti halnya call center ya untuk instansi yang akan kita pilih nantinya atau kita lamar formasinya. Kemudian ada periode pendaftaran. Periode pendaftaran ini itu sama halnya seperti kurun waktu tertentu di mana beberapa instansi yang membuka pendaftaran pada periode yang secara bersamaan. Itu yang dimaksud dengan periode pendaftaran ya teman-teman sekalian. Kemudian juga ada jadwal ujian, kemudian ada hasil SKD setelah teman-teman nanti melakukan seleksi SKD atau kompetensi dasar untuk CPNS dan P3K non guru. Itu teman-teman bisa lihat hasilnya di sini ya, di menu hasil SKD ini. Selanjutnya juga ada menu login. Ini fungsinya setelah kita melakukan registrasi di sini di menu ini. Nah, teman-teman nanti langsung saja menuju menu login untuk melakukan pemilihan formasi, pengisian biodata teman-teman sekalian semuanya terkait dengan formasi di instansi teman-teman yang akan lamar ya. Jadi ini fungsi dari menu login. Coba kita klik ya di menu login. Nah, tapi di sini belum bisa juga diakses ya teman-teman sekalian karena memang pendaftaran belum dibuka. Jadi itulah informasi terkait dengan website terbaru dari BKN yang sudah dirilis. Tetapi hanya sebagian besar saja menu yang bisa kita lihat informasinya. Tetapi semoga dengan website ini sudah bisa kita akses, bisa menjadi acuan atau gambaran umum teman-teman sekalian sebelum melakukan pendaftaran CPNS maupun P3K nantinya. Itulah informasi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi CPNS dan P3K di tahun 2021. Oke, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan di like dan share videonya, dan jangan lupa juga ditekan tombol subscribe-nya. Sekian dari Usman Ogi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.